Nanti kita lihat di dalam surat Ali Imran itu dikatakan orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Kita lihat dulu di sini nih ya. Kita lihat di dalam sini. Kita lihat di dalam surat apa namanya ya? Kita lihat di sini surat Ali Imran ayatnya 133. 133 134 ini. Allah berfirman, wasari'u ila, ini surat Ali Imran ya, ayatnya 133 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang dipersiapkan untuk orang bertakwa. Ya. Siapa orang bertakwa ini? Siapakah orang bertakwa ini? Ingat puasa la'allakum tattaqun. Orang bertakwa itu ialah alladzina, orang-orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan sebagian hartanya dalam keadaan senang ataupun lapang, ataupun sempit. Dalam keadaan lapang ataupun sempit. Fis sarra'i wad dharra. Satu. Yang kedua, wal qazimin al-ghaidh, ini kan sosial kan, efeknya kepada masyarakat. Yang kedua, wal qazimin al-ghaidh, mampu menahan diri daripada amarah. Ini tadi, saum itu menahan diri. Al-qazimin al-ghaidh, menahan diri dari amarah. Yang ketiga, wal afin aninas, memaafkan manusia. Yang keempat, wallahi yuhibbul muhsinin, selalu berbuat baik. Wallahi yuhibbul muhsinin. Jadi ini adalah ciri-ciri orang bertakwa. Maka takwa itu adalah berefek kepada kehidupan sosial kita, yaitu ramah kepada sesama dengan rela mengorbankan sebagian hartanya kepada sesama, dalam keadaan lapang ataupun sempit, menahan diri dari amarah, memaafkan manusia, dan selalu berbuat baik. Nah, itu adalah ciri orang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang berefek. Sedangkan bagaimana dengan sholat tadinya? Kita lihat di sini. Kita ambil dari surat Thaha, surat 20 ayat 14. Innani anallah. Jadi Allah memanggil Nabi Musa di Gunung Tursina. Begitu Nabi Musa datang, Allah berfirman, wahai Musa, innani anallah. Sungguhnya aku ini adalah Allah. Sungguhnya aku Allah, anallah. Aku Allah. Ini adalah namanya, bisa diartikan sebagai mubtada, ya. Mubtada khabar. La ilaha illa ana, subjek predikat. Jadi aku adalah Allah. Tidak ada ilah selain aku, nih anak. Jadi anak itu adalah Allah. Tidak boleh ada ilah selain anak. Anak. Aku. Jadi aku yang sebenarnya Allah. Maka fa'budni, apa tugas kita? Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat apa? Lidzikri. Jadi salat disebutkan tujuannya untuk ingat kepada Allah nih. Aqimis salata untuk apa? Lidzikri. Untuk mengingat aku, yaknya adalah Allah di sini. Yaknya di sini adalah Allah. Untuk mengingat aku. Wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingat aku atau untuk menyebut nama aku. Ingat, salat tujuannya apa? Untuk menyebut nama Allah. Memuji Allah. Menyebut-nyebut Allah. Menyatu dengan Allah. Karena di zikir itu menyatu. Nah, lalu bagaimana dengan puasa tadi? La'allakum tattaqun, semoga bertakwa. Jadi kalau salat itu adalah menyerap kita, membuat kita terserap ke dalam dirinya, maka kemudian kalau puasa, kita menyerap Allah ke dalam diri kita. Dan dengan menyerap Allah ke dalam diri kita, maka kemudian kita memancarkan cahaya ke sekitar dalam bentuk tadi apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas inna Allah yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran 133 134 tadi. Jadi ulangi lagi, kalau salat itu adalah kita yang menyerahkan diri kepada Allah. Allah menyerap kita ke dalam dirinya. Sedangkan puasa adalah kita menyerap Allah ke dalam diri kita. Itu adalah puasa. Makanya la'allakum tattaqun. Wa aqimis salata lidzikri. Jadi kita lihat tujuannya salat adalah untuk mengingat Allah. Bukan la'allakum tattaqun. Jadi salat tujuannya apa? Lidzikri. Kalau puasa apa? La'allakum tattaqun. Kan ada agak berbeda sedikit. Sekarang kita lanjut lagi. Surat Al-Ankabut 45, 29, 45.
45 surat Al-Ankabut surat 29. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu minal kitab, dari isi kitab suci Al-Quran. Wa aqimis salat, dan dirikanlah salat ini. Aqimis salat, dirikanlah salat. Aqimis salata. Inna salata, sungguhnya salat itu tanha anil fasya wal munkar. Puasa itu adalah tanha, mencegah orang dari perbuatan fasya dan munkar. Kalau takwa tadi adalah alladzina yunfiquna fis saradara. Kalau sini adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sedangkan kalau perbuatan takwa tadi adalah menyebarkan, membuat kita memberikan. Mencegahkan berarti kita. Kalau ini memberikan, dampak takwa itu adalah memberikan efek kepada sesama. Sedangkan di sini adalah mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar. Kenapa zikr di sini? Ingat tadi surat Toha, aqimis salata lidzikri, sama kan? Artinya apa wala dzikrullah? Salat itu adalah juga lidzikri, yang dampaknya adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Dan salat itu adalah sebesar-besarnya zikir. Wala dzikrullahi akbar. Artinya apa? Mengingat Allah melalui salat adalah akbar, adalah sangat besar sekali. Mengingat Allah melalui salat itu adalah akbar. Makanya kalau kita salat dimulai dengan Allahu Akbar. Dari sini ya. Kalau kita salat itu kan mulai dengan Allahu Akbar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi itu adalah ayatnya. Sekarang hadis ya, kita percepat hadisnya. Ini adalah hadis. Ya, hadisnya Nabi mengatakan begini. Hadis riwayat dari Darimi nomor 2604. Nabi bersabda, kam min sha'imin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min syam, tidak dapat apa-apa dari puasanya, illa kecuali al-dama'u, kecuali haus saja. Jadi banyak orang berpuasa kecuali haus, tidak dapat apa-apa kecuali haus. Wa kam min qa'imin, dan betapa banyak orang bangun di waktu malam, mulai dari tarawih sampai salat malam, laisa lahu min qiyamihi, tidak dapat apa-apa dari tarawih dan salat malamnya, illa sahar, kecuali hanyalah begadang saja. Jadi tidak dapat apa-apa kecuali hanya begadang. Kecuali hanya begadang. Sahar itu begadang. Ini tidak dapat apa kecuali begadang. Di sini tadi tidak dapat apa kecuali haus. Kan hadis ini menjelaskan bahwa banyak orang sia-sia. Hadis ini mirip dengan ayat Al-Quran mengatakan, fawailul lil musallin, betapa banyak orang salat tetapi masuk neraka wail. Nah, jadi jemaah sekalian, kenapa kira-kira begini? Karena puasanya tidak sampai kepada hakikat, bukan puasa ma'rifah. Ya, puasanya hanya puasa syariat saja, puasa lahiriah, puasa raga saja. Tidak masuk menjadi puasa batin, berpuasa tapi tetap menggibah, sehingga tetap membatalkan puasa batinnya, yaitu memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ya. Sehingga tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus saja. Dia berpuasa tetapi dia menggibah. Memang tidak ketemu dengan orang yang teman lawan gibahnya, teman gibahnya, pasangan gibahnya, tapi melalui medsos, ya, melalui WhatsApp, melalui macam-macam, ya, melalui DM dan sebagainya. Ya. Jadi jemaah sekalian bahagia itu dengan DM, dengan macam-macam itu bisa membuat orang jadi bergibah, bertajasus, ya, membicarakan kekurangan orang, mencari-cari kekurangan orang. Nah, itu kalau dilakukan itu pada bulan Ramadan, puasanya tidak sah. Kenapa? Makan juga, makan bakal lebih parah lagi, memakan daging bangkai saudara sendiri. Hadis berikutnya. Puasa adalah perisai. Puasa adalah perisai. Nabi mengatakan, asyamu junnah, puasa itu adalah junnah. Puasa itu perisai, junnah itu perisai, benteng. Jadi puasa itu membentengi kita. Wa idza kana ahadukum yauman sha'iman, apabila salah seorang di antara kalian di siang hari Ramadan berpuasa, fala yarfus, maka tidak boleh berbicara kotor. Wala yajhal, dan tidak boleh berbuat bodoh. Jadi yang dilarang di sini orang berpuasa, bukan orang yang tidak berpuasa. Kalau di masyarakat kita, termasuk di Indonesia sekarang, sudah diimbau oleh ulama, diimbau oleh
Gubernur DKI Jakarta supaya menghormati orang berpuasa. Berdasarkan ayat ini, harusnya orang berpuasa sendiri yang membuat dirinya dihormati. Kenapa? Dia tidak berbicara kotor dan tidak berbuat bodoh. Ya. Aja jangan berbuat bodoh ini. Ya. Kalau ada yang mengatakan sekarang ada peraturan di DKI, semua restoran yang terbuka bulan Ramadan harus pakai tirai. Oh, kita tanya kenapa harus dipakai tirai ya? Coba Bapak Ibu bantu saya merenungkan ini. Kenapa pakai tirai? Dikatakan supaya orang berpuasa itu tidak tergiur. Lah, memang bukannya orang berpuasa memang adalah dilatih untuk tidak tergiur. Bagaimana bisa latihan ada kalau tidak ada tantangannya? Kalau restoran-restoran semuanya harus pakai tirai pada saat menjual, maka istrinya di rumah sebaiknya disuruh berhenti masak selama bulan Ramadan. Masaknya nanti setelah buka puasa saja. Kenapa? Karena kalau istri di rumah dan kita ada di rumah, dia memasak itu baunya itu adalah menggiurkan. Menggiurkan. Ya. Ini kan ini ajaran agama yang make sense, aneh-aneh semuanya. Tapi ini seakan-akan Islam. Sedangkan Nabi mengatakan, wa idza kana ahadukum yauman sha'iman fala yarfus wa la yajhal. Jangan berbicara kotor, jangan juga berbuat bodoh. Wa in imru'un qatalahu aw syatamahu, apabila ada orang yang menantangnya untuk berkelahi atau untuk mencelahnya, bayangkan ditantang, mencelah. Jadi kita yang harus menahan diri. Faliyakul, maka hendaklah berkata ini shaimun, saya berpuasa. Jangan justru orang lain disuruh, karena saya berpuasa kamu harus tutup warungnya. Ini fatal. Ini shaimun, ini shaimun. Saya berpuasa, saya berpuasa. Nah, dengan cara seperti ini, puasa adalah junnah, puasa adalah perisai. Ini sebagai waktu kita tinggal sangat sedikit, jadi kita akhiri dia sampai di sini. Hadisnya cukup 2 saja, masih banyak, tetapi kita akhiri. Semoga bermanfaat. Sebagai pengantar ini masih banyak hadisnya ini, masih 4 lagi ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada khilaf dan salahnya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan, dan sebelum dipersilakan saya menyampaikan, hari ini adalah Ramadan pertama, mohon maaf lahir dan batin. Kalau selama ini, selama kita tadabbur, belajar filsafat, irfan, dan bahasa Arab, ada kesalahan, kekeliruan, ada kata-kata yang kurang tepat, ada nada yang tinggi, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya, disilah. Di chatroom Ustadz ada Waalaikumsalam. pertanyaan. Waalaikumsalam, silakan. Alhamdulillah warahmatullahi fi azim sallallahu Muhammad wa alihi wa tak kembali pada ingat Allah adalah fokus sebagai purpose hidup itu sendiri dunia akhirat. Maka surah 20 ayat 14 tadi ada satu panduan ke Ustaz bahawa everything else is never there with us, tapi Allah tak pernah satu saat pun melepaskan kita untuk dapat merinduinya, dan mata batin kita hanya dapat menikmati mara'aitu illa jamila apabila kita melalui proses dalam ayat yang tadi, sehingga akhirnya bila terpingsan Nabi Musa AS, dia berada dalam penyatuan dengan Tuhan. Maka bila dia kembali sedar, dia baru mengaku, maka aku adalah Muslim. Dan kita dah mengaku Muslim terlalu awal sangat sebelum proses tadi. Beri pencerahan tu guys. Apa-apa semua. Azir batin. Baik, terima kasih Ramadan banyak. Mubarak. Jadi Cimas Keser bahagia, kita sampaikan tadi bahwa kalau puasa itu adalah la'allakum tattaqun, kalau salat itu adalah ini, ahli dzikri, untuk mengingat aku. Nah, mengingat aku ini artinya apa? Kita menyerahkan diri kepada Allah. Ingat, kita menyerahkan diri kepada Allah. Kalau puasa, kita menghadirkan Allah pada diri kita. Makanya kan puasa kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah Allah berbicara dengan kita. Kita menghadirkan Allah dalam jiwa kita, berbicara kepada kita. Sedangkan kalau salat, kita menghadirkan diri kepada Allah, kehadiran Allah, dizikri untuk mengingatnya. Nah, bahasa lainnya apa itu? Datang kepada Allah menyerahkan diri, namanya Muslim, seperti dikatakan Pak Nur tadi. Jadi kita menyerahkan diri, berserah diri kepada Allah. Jadi pada saat kita berserah diri kepada Allah, maka itu sebetulnya mengembalikan diri kita pada fitrah. Kenapa? Karena memang tadi aslinya Allah itu tidak pernah berpisah dengan hambanya. Aslinya, originalnya itu Allah tidak pernah berpisah dengan kita.
bukan hanya kita, Allah tidak mungkin berpisah dengan apapun selama sesuatu itu ada. Selama sesuatu itu ada, baik ada secara eksternal, secara khariji, ataupun ada secara mental, ada secara zihni, maka sesuatu itu pasti Allah bersamanya. Kenapa? Karena tidak mungkin ada sesuatu ada kalau tidak dibersamai, tidak disertai dengan yang maha ada. Ya, tidak mungkin, karena ada yang di bawah ini adalah merupakan bayangan daripada ada yang sesungguhnya. Jadi kalau bayangan itu ada, menunjukkan bahwa aslinya ada. Tidak mungkin ada bayangan pohon mangga sementara pohon mangganya tidak ada. Selama ada bayangan-bayangan pohon mangga, maka pohon mangganya ada. Begitu juga selama ada sesuatu yang ada di alam kita, di alam kehidupan kita ini, bertidak bersama dengan Allah. Cuma ada cumanya, cuma kesadaran kita itu terkadang luput, lupa, jauh, lalai daripada kehadiran Allah bersama apapun yang ada. Maka oleh sebab itulah, salah satu cara untuk mengembalikan kesadaran itu adalah salat. Maka dikatakan aqimis salata lidzikri. Dan penyebabnya orang lalai daripada salat adalah ketika anaknya dilepaskan dari Allah ini. Ini anak ini aslinya tidak boleh lepas, ini harus satu paket ini. Ini adalah harus satu paket, ini satu set, ini one set ini. Ya. Tidak boleh dipisah ini sebetulnya anak Allah. Ya, begitu anaknya dipisah dari Allah, menjadilah egoistik, anania namanya, narsistik. Ya. Maka oleh sebab itulah tidak boleh berpisah dengan ini. Nah, maka salat itu adalah menyatukan kembali anak dengan Allah. Anallah. Maka aqimis salata lidzikri. Nah, setelah itu baru puasa. Puasa itu kemudian berdampak, berefek pada kebaikan orang lain. Kalau salat tadi adalah hanya tanhal fasyal munkar, maka salat itu adalah alladzina yunfiquna fis sarri wad dharra wal qaziminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Berikutnya lagi kita ke chatroom dulu ya, ada di chatroom. Di chatroom. Dari Pak Abidina ya, Abidina Ali. Ini tip akhir sesi pertanyaan. Apakah boleh hukum mengganti baca Quran diganti dengan YouTube suara Al-Quran? Ya, itu namanya mendengarkan Al-Quran, bukan baca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran beda dengan mendengarkan Al-Quran. Ya, jadi walaupun ada pahalanya juga, tetapi ingat Mas Kaisar Bagja, kalau kita mendengarkan itu adalah keterampilan kuping, sedangkan kalau kita membaca itu melatih keterampilan lidah, dan keterampilan berbicara itu adalah sinkron dengan korteks, seperti itu. Jadi dengan demikian, kalau mendengarkan itu dari luar masuk, kalau membaca itu dari dalam keluar. Seperti itu kalau kita membaca dari dalam keluar. Maka berbeda. Oleh sebab itulah, sedapat mungkin selama Pak Abidina masih bisa membaca, sedapat mungkin membaca. Ya, kalau misalnya sudah capek membaca, sambil duduk-duduk bisalah putar YouTube sambil mendengarkan, nggak masalah. Tetapi jangan sampai karena hanya mendengarkan YouTube, lalu kemudian membacanya tidak. Mendengarkan YouTube itu supaya kita menyimak bacaan orang, tahsinnya. Bagaimana membaca dengan benar, dengan tahsin. Kita mendengarkan makhraj-makhrajnya melalui YouTube, karena yang kita biasanya di YouTube itu kan orang-orang yang baik bacaannya. Lalu setelah itu kita latih dalam bentuk membaca sendiri, Pak. Jadi kalau tidak membaca sendiri tidak terlatih menyebut makhraj-makhraj itu. Sementara penyebutan makhraj itu kalau dilatih bagus ya untuk melatih korteks kita supaya menyatulah itu lafaz-lafaz Al-Quran dengan korteks, dengan pikiran kita. Seperti itu. Kemudian berikutnya Dari Pak Saban. dari Pak Saban, kalimat atau kata kutiba boleh kita katakan seperti kata mandatory. Saya kira betul. Bisa disebut dengan mandatory. Ya, jadi mandatory. Ya. Jadi dia adalah mandatory. Jadi dia dimandatkan seperti itulah. Jadi saya kira bisa diartikan mandatory. Bahwa diwajibkan itu adalah merupakan mandat alamiah. Kira-kira itulah. Mandatory kan menjadi mandat. Mandat alamiah, mandat natural dari Allah kepada manusia. Kata nature di sini, natur di sini bukan hanya lahir tapi juga batin. Seperti pembahasan kita tadi. Kemudian cuma itu aja.
Ya, cuma 2 Saya aja. kira jemaah sekalian kalau tidak ada lagi kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Batiar. Iya, ini Pak Ustadz mau nanya ini, Ya. kalau kita misalnya perjalanan jauh, kira-kira kita tidak boleh berpuasa misalnya berapa kilo Pak Ustadz ukurannya untuk perjalanan jauh yang dikatakan di dalam Al-Quran ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyama ma'dudat. Paman kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhar. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Ya, apakah seperti misalnya dari Kalibaru ke apa namanya ke mana gitulah ya, ke Kampung Rambutan. Ah, itu bagaimana itu kalau itu kena ukuran nggak kalau misalnya? Baik. Jadi Terima jemaah kasih sekalian berbahagia. penjelasannya. Ya, baik. Ini di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan jaraknya. Cuma Ya. disebutkan saja maridan au ala safarin. Kata Ya. safar ini ada. Nah, pertanyaannya ialah berapa jauhnya perjalanan disebut safar? Jawabannya tergantung dari mazhab masing-masing. Karena kita di sini mazhabnya berbeda-beda, maka kita kembalikan kepada mazhab masing-masing. Kalau berdasarkan mazhab Syafi'i, itu sekitar berapa ya? Sekitar 86 km kalau tidak salah. 8 km dari tempatnya, dari rumahnya. Iya. Dari 86 km. Kalau mazhab Ja'fari, Imam Ja'far Shadiq, itu adalah 22,5 km dari batas kotanya. Nah, pertanyaan batas kota ini di mana? Ini juga menjadi perdebatan juga. Batas kota di mana? Mana kota kita? Mana daerah kita? Ya, mana tempat kediaman kita? Tempat kediaman juga berbeda-beda. Misalnya, apakah Pak Batiar di Tanjung Priok atau ke Jakarta atau bagaimana? Bagaimana dengan Jabodetabek? Nah, itu berbeda-beda lagi. Nah, maka kemudian yang paling tahu itu masing-masing kita sebetulnya. Di mana kita beraktivitas secara rutin, itulah kampung halaman kita. Itulah tempat kita. Jadi berbeda-beda. Yang tahu kita. Bahkan juga batas kota juga apakah yang ditentukan pemerintah atau tidak, gimana coba ya, bayangkan. Contohnya saya misalnya tinggal di Cilengsi. Cilengsi itu masuk Kabupaten Bogor. Nah, apakah kalau saya pergi misalnya ke Lewiliang sana berpuasa atau tidak? Itu kan jauh banget tuh. Ya, macet pula. Tapi kalau misalnya Bogor masih termasuk Kabupaten Bogor itu Lewiliang. Sementara gua jauh sekali dari tempat saya. Gitu. Itu Lewiliang berbatasan dengan Banten sana dengan Rangkas Bitung. Nah, itu jauh dari tempat saya di Cilengsi misalnya. Itu bisa berjam-jam sampai di sana. Nah, batasnya di mana? Nah, akhirnya kemudian ulama berbeda pendapat lagi. Ada yang mengatakan batasnya dari rumah kita itu dari yang disebut kampung kita itu adalah yang kedengaran azannya masjid jami kita. Jadi jarak dilihat dari masjid jami. Jadi berbeda-beda juga. Karena dulu pada zaman ulama-ulama ini kan belum ada batas-batas wilayah sebetulnya seperti sekarang. Gitu. Dengan demikian kita kembalikan kepada masing-masing. Mau hitung dari mana? Silakan. Yang penting itu diyakini. Misalnya batas saya tinggal di Tanjung Priok di Cilincing. Maka ini adalah DKI Jakarta. Berarti kalau saya pergi selama masih dalam wilayah Jakarta walaupun jauh, walaupun berjam-jam, ya tetap tidak boleh disebut safar. Seperti itu. Kalau misalnya kita membatasi pada Jakarta, berarti kita hitung dari perbatasan Jakarta ke selatan misalnya, batasnya Jakarta itu di sekitar Cibubur, Pak Batiar. Cibubur itu kan Jakarta Timur. Berarti kalau ke Bogor itu, hitung dari perbatasan Cibubur 22,5 meter ke arah selatan, ke arah Bogor. Nah, begitu kira-kira. Nah, yang tahu ini adalah kita masing-masing. Tentu ulama tidak tahu bagaimana di mana kita tinggal. Jadi yang paling tahu adalah kita masing-masing. Hanya ulama memberikan patokan umum saja. Saya kira begitu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, selama bulan Ramadan kita tidak ada pengajian sore hari. Kita hanya ada di pagi hari saja. Terima kasih banyak Pak.